Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak dan saudara, pegang kitab halaman 12. Baris keempat dari bawah. Khallaqun ay katsir izhar al-mawjudati bi qudrati wa katsir taqdir kulli wahidin bi miqdarin ayyin bi iradatihi. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'il malaikati وذرية جميع ملائكة المقربين والأولياء شهادة العلماء المصنفين المخلصين خصوصا الشيخ عبد القادر جيلاني الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. بسم الله حضرة مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الله السمرقندي شيخ محمد نووي عمر الجوي رحمه الله تعالى وأتمنى فوعد علينا على أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركتهما وبركات علومهما بجانب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. من أبي يزيد عبد الرزاق عبد عبد شورى المرسل عبد الحمد عبد الحمد شيخ هذا عبد المساعد المدني سيدك وزير سبحانه عبد الحميد علي بن عبد الحسن محمد بن علي بن عبد الحسن صهير حاسب الحضر المسؤول عبد الرزاق بن أسكار بن عبد الله بن كيد عباس بن عبد الرزاق مسلم بن عبد الله بن عبد المنزل سبحان الله الذي ما جمع يد الله الموصل وخزي بن عبد الحميد رحمه الله تعالى وأدمنا فوعد علينا على أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشارح رحمه الله تعالى وأدمنا بهما وبعلومهما في دارين آمين. خلاق أي كثير إظهار الموجودات بقدرته وكثير تقدير كل واحد بمقدار معين بإرادته. Allah Subhanahu wa taala kemarin sudah kita jelaskan bahwa Allah bersifat Sami'un, Basirun, Baqin, Hayyun, Mutakallimun. Terakhir kemarin Allah Baqin, Allah kekal abadi dengan zatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala kekal dan tidak menerima fana, binasa. Kalau makhluk itu asalnya tidak ada, kemudian ada, kembali tidak ada fisiknya. Tapi kalau ruhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kekal abadi. Karena dikekalkan oleh Allah, bukan ruh kita kekal, tapi dikekalkan oleh Allah, tidak binasa. Nah, ini kalau zat Allah Subhanahu wa taala kekal tidak binasa. Kemudian berikutnya khalaqun, Allah Maha Pencipta. Maksudnya apa? Ai katsiru idharil mawjudati, banyak menciptakan makhluk. Apa saja Allah ciptakan. Yang dikehendaki oleh Allah wujud, Allah Subhanahu wa taala ciptakan.
Biqudratihi dengan menetapkan dengan ukurannya. Wa kasiru takdiri kulli wahidin, dan Allah juga banyak menetapkan ukuran setiap sesuatu bimiqdarin muayyanin, dengan ukuran yang jelas, biiradati sesuai dengan keinginannya pada setiap orang, setiap makhluk. Jadi mulai dari fisik rupa, Allah ciptakan makhluk itu ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit kuning, ada yang berkulit putih. Kemudian ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya keriting, macam-macam. Dan makhluk Allah yang manusia yang paling tinggi itu orang Belanda. Orang Belanda itu ukurannya paling tinggi di antara orang Eropa, orang Belanda paling tinggi. Begitu juga apalagi orang Asia. Belanda paling tinggi. Ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan ukurannya. Begitu juga kadar akalnya. Allah Subhanahu wa taala untuk ketampanan katanya. Ketampanan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu separuh milik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu udah pol-polan, makhluk yang paling tampan. Separuh lagi dibelah dua, diambil separuhnya milik Nabi Yusuf. Nah, kemudian sisanya yang sepertiga itu buat kita semua umat manusia. Jadi makanya kita itu potongannya udah habis-habisan. Karu-karuan. Ya dibilang tampannya gak tampan amat, dibilang cantik gak cantik amat. Itu udah habis-habisan potongan kita. Semuanya udah diambil Nabi Yusuf, dan sisanya sepertiga dibagi seluruh umat manusia di dunia. Itu ketampanan. Nah, bagaimana dengan kekuatan? Juga Allah tentukan. Manusia yang kuat siapa? Nabi Muhammad. Itu karena tukang jagung banting orang dibanding sama Nabi. Karena dia ngaku paling kuat, paling hebat, dia adu sama Nabi, dibanding sama Nabi. Ini manusia paling kuat siapa? Rasulullah, bukan Hercules. Hercules menyanyi dangdut, lagi sakit tuh dia. Nah, udah mati ya. Masih ada? Mati. Itu namanya aja Hercules. Tapi tidak sekuat Rasulullah SAW. Manusia paling kuat, paling hebat. Ilmunya, ketampanannya, kekuatannya, dan seluruhnya itu Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala tentukan kadarnya masing-masing, dan kita ini tidak boleh menganggap apa yang Allah ciptakan itu gak ada manfaatnya. Seperti begini, banyak orang tua yang ketika anaknya memiliki fisik tidak sempurna, yang bahasa sekarang difabel, atau dia itu secara fisik sempurna tapi akalnya kurang, itu bukan berarti nggak ada manfaatnya, ada. Cuman kita ini yang nggak tahu di mana potensi anak kita itu ada. Nih, saya dengar ceramahnya Kiai Anwar Zahid, balik dari Bojonegoro yang populer. Beliau itu cerita, jadi kita ini kalau punya anak jangan semuanya pintar sukses, sisain satu. Jangan yang sisain satu. Sebab apa? Kalau semuanya sukses, kita punya anak 6 sukses semuanya, kerja di luar negeri, kita sakit kagak ada yang nungguin. Sengsara kita nih. Udah tua, kita sengsara. Nanti bakal nungguin siapa tuh? Ya nggak sukses. Lu kan nganggur. Nah, tungguin emak bapak tuh buat transfer duit. Itu ada manfaatnya. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak nemu. Ini nih. Nah, artinya pasti segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada manfaatnya, ada hikmahnya. Sekarang kita tuh di mana kita nemukan ini? Nah, oleh karenanya
Kita nggak boleh kemudian kok begini, kok begitu, enggak. Pasti ini suatu saat ada manfaatnya untuk apa? Untuk keberlangsungan kehidupan kita selama ini. Bapak dan saudara, Allah ciptakan banyak segala sesuatu itu Allah ciptakan dan semuanya ada manfaatnya. Razzaqun ay khaliqul arzaqi, razzaqun Allah pencipta rezeki, ay khaliqul arzaqi Allah menciptakan berbagai macam rezeki, wal murtaziqati dan yang diberi rezeki. Artinya semuanya pasti akan dapat rezeki selama manusia hidup, pasti akan ada rezekinya, kecuali hingga mereka itu akan mati. Wa in abta'a anha, kata Nabi, meskipun rezeki itu datangnya rada telat. Seperti begini, kita lihat itu ada orang sakit, berbulan-bulan nggak makan apa-apa kecuali air infusan sehingga badannya terus kering, tinggal tulang sama kulit. Menjelang dia meninggal dunia, karena rezekinya masih banyak, masuk karung, itu sebulan sebelum dia meninggal dunia itu makannya banyak, dari mulai makan bubur, kemudian nasi liwet, nasi uduk, dan lagi nasi padang. Karena udah mulai makannya banyak, dia nggak betah, tiduran, duduk kemudian gerayangan. Ya gerayangan itu jalan ke depan, ke belakang, balik lagi tempat tidur, namanya gerayangan tuh. Nah itu yang tadi gak betah, dia ngobrol sama orang, wajahnya karena udah makan banyak cengar. Udah jalan ke sana kemarin ikut suku gabungan, suku gabungan mati. Ini mohon apa ya, cerita doang nih. Ya kalau ada ya mati usul hati yang bisa hadir. Nah itu rezekinya masih ada. Jadi selama kita masih hidup, rezeki itu Allah cukupin. Dan jangan takut, Allah Subhanahu wa ta'ala cukupin rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Yang anaknya adu ya segitu rezekinya. Anaknya banyak butuhnya banyak. Allah tidak akan sia-siakan hambanya. Keleleran, kelaparan, telanjang, nggak akan, itu pasti ada rezekinya. Nah ini kita nggak usah takut. Yang penting usaha saja yang benar, jujur, bikin orang nyaman sama kita, insya Allah rezeki kita akan lancar. Nah kalau kita mau bohong, sini bohong, bagaimana kita mau lancar rezekinya? Jangan berarti itu apa? Aku dibohongin tuh. Susah. Kalau kita jadi orang benar, ya amanah, orang akan nyaman dan akan titik uang untuk investasi akan nyaman. Terus kita, kalau kita nggak benar, nggak jujur, ya sudah, berarti kita mematikan lubang rezeki kita. Dan jangan takut. Hatta orang itu pencuri, orang itu tukang gasap, itu dikasih rezeki oleh Allah lewat jalan mencuri. Kalau masih gagal, nyolongnya digebukin ya. Kalau kasih jalannya rezeki, tapi kan itu nggak halal. Nah, Allah Subhanahu kalau menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, rezeki itu ada rezeki halal, ada yang haram. Nah, kita mau ambil yang mana? Tentunya yang halal kan, yang haram jangan kita ambil. Itu semua dikasih peluang oleh Allah, disukseskan. Mau yang cari yang haram ya sukses, ya sampai orang melacur. Kan sekarang di jalanan itu digaruk itu, nggak ada tuh orang melacur di jalanan. Lewat handphone, dia pasang iklan. Nah itu, jadi begitu ada aja caranya. Ini buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala kasih jalan rezeki tapi dengan cara yang tidak halal. Tuh. Wa musiliha ilaihim, wa musiliha, dan Allah yang menyampaikan rezeki ilaihim kepada mereka. Allah anterin itu. Ada orang yang diantarkan rezekinya lewat gini hari udah jalan ke pasar. Ada yang gini hari udah mulai buka warung. Ada yang gini hari udah mulai macam-macam.
Ada orang yang gini hari masih tidur, jam 10 bangun, ada yang datang ketuk pintu nganterin duit. Ada yang begitu. Rupanya apa malam dia habis wiridan. Tuh dia udah pasang jaring tuh. Ya, bisnisnya di mana-mana. Jadi habis bangun subuh jadi tidur jam 10 ada yang ketuk pintu nganterin duit 10 juta. Itu bukan kita, bukan. Itu bukan kelas kita. Karena kita nggak punya modal. Nih, macam-macam Allah yang mengantarkan rezeki dan nggak bakal salah alamat, nggak bakal tertukar tertakar. Nah modelan kita nih duitnya nggak banyak nih, duitnya pas-pasan. Kalau duit kita banyak kagak ada di sini. Ya, Singapura. Ya. Wa annahu ta'ala yusilu rizqa ila jami'i makhluqatihi. Wa annahu ta'ala dan sesungguhnya Allah Ta'ala yusilu rizqa menghantarkan, menyampaikan rezeki ila jami'i makhluqati kepada seluruh makhluknya sampai kemelandingan. Kalau kata orang Jawa atau laba-laba, dia kan kagak kemana-mana itu, diem aja di situ. Nungguin apa? Nungguin nyamuk, nungguin laler yang nyangkut di sarangnya. Diparahin. Nah kayak orang buka warung, buka lapak itu kayak laba-laba. Berarti dia mencari apa? Bikin sarang. Nah, ntar ada pelanggan datang, nggak usah takut, banyak saingan tetap aja. Yang penting jadi orang yang benar. Sebab kalau segitu pasti akan Allah anterin. Kenapa? Kita punya fasilitasnya untuk menghasilkan rezeki apa? Ya buka lapak warung. Usaha apa saja. Kayak sekarang orang ojek online atau mobil, sewa mobil online, jangan takut, pasti dapat rezeki. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur rezekinya. Bagaimana ya? Jangan nganggur. Jadi ojek nggak ada pelanggan, tidak ada pelanggan. Bagaimana apa yang kita lakukan? Nah, nih, kan ada resepnya supaya rezekinya lancar. Wasmur rizki la yuhtasu bil makuli wal masyrabi. Wasmur rizki dan nama rezeki itu, penamaan rezeki la yuhtasu tidak khusus bil makuli makanan wal masyrabi minuman, bukan. Rezeki bukan hanya makanan, minuman, materi, pakaian, rumah, bukan itu. Bal kullu ma intafa'a bil hayawanu, akan tetapi rezeki itu kullu ma segala apa saja intaf'al bil hayawanu yang bisa diambil manfaat oleh hewan. Apa itu? Min ma'kulin, baik berupa makanan, wa masyurubin minuman, wal malbusin pakaian, wa ghairiha dan selainnya. Termasuk ilmu pengetahuan itu rezeki. Ada orang yang rezekinya itu ilmunya, ada rezekinya berupa materinya. Itu saya ingat betul. Mbah Kiai Ahmad bin Zaid Allah yarham itu ketika kita sholat subuh itu wiridan. Habis sholat subuh wiridan namanya itu baca tahlil 100 kali, baca sholawat 100 kali. Kadang-kadang bocah itu ngantuk. Jam 4 dibangunin, sebaik subuhnya rada siang, jam 5:30. Itu kalau pesantren-pesantren salafiyah itu bangun jam 4 sebaik subuh 5:30. Tapi kita jangan ditiru nih. Itu khusus pesantren tua begitu. Kenapa? Karena kiai ini mensiasati kalau nanti dia di musola itu dari azan subuh masuk musola, dia wiridan sholat sunnah terus, kemudian ngajinya jam 5:30, sholat subuh 5:30, habis sholat subuh wiridan terus ngaji. Nah itu sampai matahari meletek. Nah itu malaikat malam, malaikat siang nyatet tuh. Malaikat malam ini sekarang ini yang tugas malaikat malam nih. Kita di akhir aktivitas malam kita lagi ngaji. Terus begitu matahari terbit, malaikat malam naik, malaikat siang turun. Ini malaikat siang ini lagi ngantri mau turun. Aplusan siap-siap. Mungkin komandannya lagi barisan. Itu malaikat malam lagi hadir nih, lagi nyatutin kita nih. Ada yang ngantuk, tulis tuh yang nyender. Itu mau dicatat, malaikat kan kagak korupsi, apa adanya. Nah, itu malaikat yang siang ini lagi siap-siap mau turun ambusan.
itu malaikat malam lagi nyatet kita. Begitu malaikat malam naik ke atas, di akhir catatan buku kita ngaji, lagi ngaji. Itu malaikat siang turun, akhir awal catatan bukunya lagi ngaji. Cakep banget. Lah kalau tidur, lagu tidur. Catat malaikat lagi tidur, tapi lumayan kan tidurnya di musola, kan di rumah. Nah ini siap-siap tuh malaikat. Nah, jadi apa saja tuh Allah kirimkan baik pakaian ilmu pengetahuan. Nah kata beliau, kalau ada santri yang wiridan itu ngantuk tidur, bukan jamu, bukan sakno. Ya, kata beliau, naumu ba'da subah yusirul faqr. Tidur sesudah sholat subuh menyebabkan fakir. Ya nak fakir bodoh, nak fakirmu piye? Kalau fakir harta enggak masalah. Yang jangan sampai fakir ilmu. Miskin ilmu jangan sampai. Kalau miskin harta enggak masalah, bisa dicari harta. Tapi kalau miskin ilmu, ini yang susah. Jangan sampai orang itu miskin ilmu. Makanya kita kudu ngaji. Jadi bukan hanya pakaian, materi, makanan, rumah, kendaraan, bukan, tapi juga ilmu pengetahuan. Itu termasuk ilmu. Teman yang baik, teman itu termasuk rezeki. Teman yang baik rezeki, hidayah taufik rezeki. Wa min a'zamiha at-taufiqu li-ta'ati. Wa min a'zamiha, dan termasuk rezeki yang paling besar at-taufiqu, yaitu pertolongan li-ta'ati, untuk melaksanakan ketaatan. Rezeki yang paling besar itu taufik. Apa taufik itu? Pertolongan Allah untuk melaksanakan taat, pertolongan Allah untuk ngindarin maksiat. Alhamdulillah kita enggak mabuk, enggak zina, tidak membunuh orang, enggak mencuri. Itu bukan karena kita bisa, tapi karena Allah yang tolongin. Rupanya apa? Kita dikasih visi, enggak kuat begadang. Kalau kita begadang, ya kan malam hawanya iseng. Apa aja yang ada buat ngisi perut. Nah, enggak punya duit, ya apa yang ada tuh? Nah, nyambet soalnya, nyamber sini. Nah, terus datang dari tukang-tukangan malam. Uang keamanan, memang kita siapa? Kalau pada nyerin karena takut. Nah itu, jadi nggak benar tuh. Nah ini kita dikasih fisik lemah, sehingga kita nggak maksiat. Alhamdulillah, tuh rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa ninggalin taat, bisa melaksanakan maksiat, itu taufik. Bisa melaksanakan taat, ninggalin maksiat, itu taufik. Pertolongan dari Allah. Warizku kismani, rezeki itu ada dua bagian. Zahirun, rezeki yang zahir. Wahwa, rezeki yang zahir. Al-aqwatu, itu makanan pokok. Wal-altimatu, makanan. Wadhalika lil abdani, itu semua untuk badan. Nah sekarang untuk roh kita apa? Wabadinan, dan rezeki yang batin. Wahiyya, rezeki yang batin. Al-ma'arifu, ilmu pengetahuan. Wal mukasyafatu, dan rahasia-rahasia ilahi bisa dibuka sehingga kita bisa tahu hal-hal yang makna daripada Allah menciptakan matahari, makna Allah ciptain gunung, makna dari berbagai macam tanda kekuasaan Allah, kita bisa tahu. Itu buatnya mukasyafat. Wa dzalika lil qulubi wal asrari, dan itu untuk makanan hati dan asrar rahasia. Kerahasiaan itu hati kita, asrar kita itu dapat makanan berupa rezeki yang batin. Nah ini yang penting nih. Wa min asbabi sa'ati rezeki, dan termasuk sebab menjadi luasnya rezeki. Rezeki kita lancar. Ngapa sih ini Kiai Muhtar Lutfi cerita? Kiai Muhtar Lutfi itu nyeritain tukang objek. Ada 5 orang tukang objek ngerasain kiai. Kita bertahun-tahun ngobjek kagak punya mobil, tapi kiai pulang dari Mekah ke sini beberapa tahun dia punya mobil. Jadi tukang ngobjek kan tiap hari mikirin duit kan? Ya, tapi ada kiai yang kagak mikirin
mikirin duit, dia ngajar ke sana kemari, punya usaha apa adanya, enggak ditelatenin sama kiai, yang nyuruh orang nungguin. Kiai mau tolak ngajar, tulis dan seterusnya. Ini kok kiai udah punya mobil? Ini kita yang saban hari nyari duit, mikirin duit, enggak juga punya mobil, motor aja kita pakai. Nah, itu apa? Itu tadi, karena Pak Kiai itu dia di samping punya usaha, tapi juga ada rahasianya. Apa yang pertama? Kasratus sholati, banyak melaksanakan sholat sunnah. Tuh. Jadi sholat sunnah apa ya? Sholat sunnah duha, sholat sunat hajat, sunat tobat, paling tidak ya. Sholat sunat qobliyah ba'diyah, bukan hanya yang fardu saja. Tuh. Mana dalilnya kalau sholat itu bisa menjadi pelancar rezeki, luasnya rezeki? Enggak. Di qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis sholati, wa'mur, perintahkan oleh wahai Muhammad. Siapa yang kau perintahkan? Ahlaka, istrimu, keluargamu. Perintah apa? Bis sholati, laksanakan sholat. Nabi Allah perintahin istrinya, anaknya suruh sholat. Kita juga begitu, bini kita suruh bayar, anak kita suruh bayar. Wastabir 'alaiha, dan sabar 'alaiha dalam melaksanakan perintah sholat. Sabar. Kita sabar melaksanakan sholat, sabar merintahin anak istri sholat. Tapi kita kan kadang sebaik kan, tadi habis capek, sinetronnya belum habis. Anak kita sesuai yang iya. Tuh kita kudu perintahin sampai kapan? Sampai dikerjain. Kalau dikerjain baru berhenti kita perintahin. Nah, belum dikerjain, perintahin terus. Ini yang makanya kita disuruh sabar. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki kepada kamu. Bal nahnu narzuquka, kami yang beri rezeki kepada kamu. Wal aqibatu littaqwa, akibat yang baik itu orang bertakwa. Artinya sholat ini menjadi sebab turunnya rezeki. Yang ngomong, Ustaz, saudara juga sholat miskin baik. Bukan sholat yang salah, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kadar rezeki ente segitu. Tapi yang penting adalah rezeki itu taufik, bahwa ente dikasih ke pertolongan gampang melaksanakan ibadah. Kalau materi mungkin Allah nggak kasih di sini, kapan kan di surga? Di sini rumah sepetak, nggak nambah, nggak sedikit, memang warisan segitu-gitunya. Sabar. Tempat kita bukan di sini. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuh bakal dapat warisan surga yang gak diambil sama orang kafir. Allah ciptain neraka, ciptain surga sejumlah umat manusia. Jadi umpama manusia ada 6 triliun petak atau kapling surga Allah ciptain, 6 triliun kapling neraka Allah ciptain. Nah, karena nanti banyak orang kafir yang gak ngambil kapling surga, sisanya kemana tuh buat kita warisan. Watilkal jannatu nurithuha, surga itu kami wariskan kepada kamu. Jadi kita dapat bakal warisan surga. Biarin di sini dapat warisan sedikit, nggak apa-apa, nggak usah ribut. Jadi orang bener aja dah. Ya, kita jadi orang yang baik, menyenangkan semua orang, jangan bikin orang susah. Insya Allah rezeki kita lancar, dan nanti di surga, waduh, kita dapat warisan surga yang sangat luas. Dalam kitab Mau'izatul Kuliah saja itu ada orang yang paling belakangan masuk surga. Itu ketika dicari oleh malaikat Zabaniyah, malaikat Jibril suruh nyari, malaikat Malik suruh cari, itu nggak ketemu. Ada di paling bawah lagi, diikat, dikerubutin, kalajengking ular. Terus tuh orang nanya, emang saya mau ditambahin siksaan apa lagi? Udah pasrah banget kan. Biasanya kalau malaikat datang pasti ditambahin siksaan. Ini udah pasrah. Saya mau diapain lagi, Mang? Mas mau dikurang siksaan buat saya? Enggak, saya nggak tahu. Pokoknya ente dipanggil malaikat Jibril di atas.
dicopotin malaikat Malik, dikebat, rontok semua ular makalah jeti. Udah kayak anak, diangkat ke atas. Ada apa? Kau dapat syafaat dibebaskan dari neraka. Mandi ke telaga Kausar dan Nabi, langsung cedang, hilang kekotorannya, ganteng, luar biasa. Ketika dia masuk pintu surga, kalau dia nanya, ya Tuhan, emang masih ada sisa surga buat saya? Dia pikir udah habis, karena semua udah masuk surga, udah habis semua. Ada masih banyak, masih banyak. Apa itu? Kamu mau nggak saya kasih kapling surga seluas 2 kerajaan di dunia? Ya mau. Ya, kalau umpama Jawa Barat sama DKI Jakarta aja udah, atau Banten sama DKI udah luas banget. Kita punya tanah sejakarta. Wah, luar biasa itu. Ini apalagi kita dikasih kekuasaan 2 luas kerajaan, Banten sama DKI umpama. Udah luar biasa. Ini Allah kasih lipat ganda. Itu buat orang yang paling belakangan masuk surga, apalagi yang duluan atau surganya kelas VIP. Sering saya katakan, jangan kata jadi penghuni surga, jadi gembelnya di surga aja luar biasa tuh. Nanti kita gelandangan semua di surga yang nggak punya rumah, itu luar biasa, apalagi punya tempat yang luar sangat menyenangkan. Nih, jadi jangan takut. Kita laksanakan sholat sunnah, insya Allah rezeki kita akan diberi lancar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Wassalatu wassalamu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak baca sholawat dan salam kepada Nabi. Oh, baca sholawat. Oh, nah ini yang kita kalau mau sukses seperti itu. Baca sholawat, maknya itu nggak pernah putus kulhu, nggak pernah diem baca zikir selalu. Kalau diem apa pasti baca sholawat, baca zikiran. Karena berkah orang tua. Wal istighfaru, dan baca istighfar. Ini Bapak dan saudara, saya ingat betul Habib Syekh Abdullah Faqih itu pernah ada tamu dari Jakarta. Yai, kula nyuwun jenengan doakeun supaya dadi tiyang sugih. Yang doain dong supaya saya jadi orang kaya. Nah, kata Kiai, ya apa namanya, banyak baca istighfar. Tapi saya nggak bakal doain ente jadi orang kaya. Dan bahaya, ujung-ujung kawin lagi dan itu ya, orang duitnya banyak sehat, apalagi kalau bukan godanya kan perempuan. Alasannya daripada zina nikah ya nggak apa-apa, bagus. Tapi bagusnya ya apa namanya, pertahankan rumah tangga, sebab kalau retak ujung-ujung yang kena imbasnya itu anak. Terus saya banyak mengalami ketika di sekolah, anak itu dari kelas 7 rajin berprestasi, ketika di kelas 8 anjlok, jarang sekolah, malas dan seterusnya. Ketika saya panggil, kenapa? Dia nangis. Saya kangen ayah saya, Masya Allah. Kenapa? Ayahnya kawin lagi. Terus ya kalau pulang itu suka marah-marah. Kalau ngomong itu binatang di kebun binatang keluar semua. Masya Allah. Ini yang akibat dari apa? Dari tidak tahan ujian Allah, pasti materi yang banyak. Wal farqu baina syafi wa nadhir wal mu'adzim wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Baru yang marhum Haji Sunnah Ustaz Haji Abu Bakar Muwidi, baru yang marhum Ustaz Haji Nasution, baru yang marhum Ustaz Anizan, baru yang marhum Bawa-Bawa Bersama Iya Udin, baru yang marhum Al-Baina wa Ummahatina wa Ajadatina wa Jaddatina wa Ikrabatina ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سبحان لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا واغفر يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين. الحمد اللهم بحق الفاتحة وبالشر الفاتحة وبزمة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة ابدأ لنا أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب القوة أبواب الصحة أبواب الصحة أبواب السلامة أبواب الرضا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والحق والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طول أمورنا في طاعة الله وفي عبادة الله وصح أجسادنا ونور قلوبنا واغسل أعمالنا واشف رزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا ولدا صالح سالما عالما غنيا وبرا ولوالدينا وتركنا المسلمين صلى الله عليه وسلم والبعد من الآفات والأرحام إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت إيماننا وثبت توحيدنا وثبت معرفتنا وثبت عتيقتنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا من يتصدق في مصلى يهود آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مقبرة النيران. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة ثوابهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد